Halo semua, jumpa lagi dengan Erna Channel di sini. Dan sebelumnya gimana kabar teman-teman? Tentunya sehat-sehat aja ya. Oke, semoga selalu dilancarkan dalam segala usahanya. Amin. Nah, pagi ini menjelang siang ya, setengah 11 siang lah. Ini aku mau apa yuk? Tentunya perlu ya untuk pemeriksaan kesehatan ya mengenai ini nih. Gula darah ya, gula darah. Gula darah ini aku kurang lebih 1 bulan yang lalu aku udah meriksakan sendiri ya, tanpa datang ke klinik. Jadi ini aku ya periksa-periksa sendiri ya. Sampai di mana untuk perkembangan ukuran daripada gula darah, yuk kita cek sama-sama ya. Oke. Nah, ceknya dengan alat seperti ini ya. Mungkin lebih jelas lagi coba. Nah, gini ya. Nah, kayak gini nih. Ini alat gunanya untuk pengecekan darah gula kita. Nanti memakai jarum yang baru. Kalau angkanya masih normal ya nggak apa-apa sih. Nah, di sini bisa dilihat untuk memantau sebanyak apa gula darah kita. Nanti ada pengecekan tersendiri. Oke, jadi kita harus tahu ya perkembangannya seperti apa, ukurannya. Jadi kita sendiri yang bisa memantau atau mengecek kalau peduli dengan kesehatan ya. Bagi yang peduli dengan kesehatan, coba deh untuk memantau angka-angka berapa yang nanti muncul ini. Kalau dengan warna yang oranye ini rendah. Sorry, suaraku agak serak-serak nih. Kalau yang biru itu normal ya. Kalau yang hijau pembatasan, yang abu-abu itu tinggi, yang kuning berbahaya. Nih ya. Jelas ya. Mungkin coba deh. Jelasnya ini seperti ini teman ya. Ini ada angka-angka yang bakalan yang muncul nanti ini setelah kita ngukur dengan alat yang sudah tersedia ini ya. Sediakan jarum juga, jarum baru. Nah, kita melihat di sini angka yang akan muncul di warna apa ya. Kalau oranye yang nomor 1 ini ya, ini rendah, ukuran rendah. Nanti yang biru itu normal ya, yang ini normal, yang hijau pembatasan, yang ini tinggi, abu-abu ya, yang kuning berbahaya. Oke ya, berbahaya, tinggi, pembatasan, normal, rendah ya. Oranye itu rendah. Nanti aku mau ngukur berapa angka yang muncul. Yang lalu sih dibilang normal-normal aja ya, di angka 6 ini ya, yang lalu-lalu itu. Kalau lihat perkembangan untuk diriku ya. Untuk diriku sendiri ini, nah angkanya masih di angka yang normal. Coba sekarang sudah sebulan lebih, diukur lagi ya, diukur kembali seperti apa perkembangannya. Penasaran, pengen tahu ya tentunya seperti apa. Nah,
ini munculkan di angka satu aja, di angka satu nih ya, udah muncul. Sekarang aku ya oke teman, sini aku tambahkan alkohol dan kapas ya, untuk ambil darah di sebelah kiri aja, di kelingking ya. Di kelingking ini cukup kita suntikkan. Ini ambilnya alkohol dulu 2 kali. Sekarang aku suntikkan di sebelah sini, pencet. Tuh, keluar. Oh iya, alatnya belum aku persiapin sampai. Ini alatnya dikasih strip ya. Stripnya masih ada. Ups. Seru ya. Ini stripnya dari tadi mesti dipersiapin, kok baru sekarang. Tapi nggak apa-apa lah. Ya, aku ambil. Ini belum muncul nih. Coba. Oke, sekarang udah muncul ya. Nah, tetesan darah ini, tapi angka belum muncul. Coba. Nah, mulai berjalan. Seperti apa angkanya? Oke, perhatiin aja. 105, ampun. Sebelum makan nih ya. Lumayan tinggi sekarang perkembangannya. Jadi melewatin berapa itu ya? Agak tinggi tapi masih aman-aman aja. Ini ada angka 108. Kalau 105 di sini 102 sampai 126 normalnya nih. Kalau di angka biru ya, di warna biru ini. Berarti kan ya masih normal. Gak masalah ya. 105 loh guys. Sebelum makan, jadi nggak apa-apa lah. Kalau aku pas ngowes pun ya segini, kalau periksa di klinik ini segini, 100-an, sedikit ke atas. Tapi disarankan sebelum angka 100 ya, kalau belum sarapan itu sebelum angka 100 mestinya lebih bagus itu ya, tapi nggak mengapa, masih aman-aman aja, asal nggak lebih dari 130 lebih ya. Kalau 100, ini yang paling tinggi 126 di sini. Kalau nggak melebihi 126 sih nggak apa-apa ya. Masih bagus-bagus aja kok. Ini 128 sudah mengalami pembatasan, tapi nggak mungkin nanti setelah makan, ya bisa diperkirakan kalau makannya biasa-biasa aja, nggak mengandung ini ya, gula terutama, biasa aja. Jadi masih ukuran normal lah, seperti aku ini 106. Oke. Nah, gitu teman-teman. Itu teman-teman, nggak usah dipanikin ya. Angka segitu biasa ya. Kalau kita tetap makannya, kalau angka nggak lebih dari 126 ke atas, nggak masalah. Ini aku lakuin udah mengikuti IF ya, intermittent fasting, masih ya inilah angkanya ya normal lah, apa-apa.
Jadi kewaspadaan, kehati-hatiannya untuk kesehatan kita bisa ngatur seperti apa maunya. Oke, makanya kalau di rumah harus wajib ya menyediakan alat seperti ini. Jangan hanya datang ke klinik terus periksa gitu, enggak. Jadi kita punya sendiri, kalau bisa punya sendiri itu lebih enak. Untuk pemakaiannya bebas waktu-waktu ya, waktu-waktu bisa kita pakai. Masih ringkes ya, alat seperti ini nih. Kalau beli waktu itu enggak mahal sih ya, memang sudah sesuai harganya. Nah, untuk selanjutnya ini perlu dicek untuk stripnya, ini tinggal beberapa aja, ini aku mesti cari lagi untuk berikutnya. Oke, nah ditaruh di dompet seperti ini. Alatnya dibungkus, ini keliru pembungkus. Aku tempatkan di tempatnya, memang ada plastik tersendiri seperti ini. Lalu ini tempatnya ada sendiri, ditempatkan yang ya kering, jangan di tempat yang lembab, nanti masalah alatnya ini ya, kemasukan jamur kah misalnya kayak gitu. Jadi tempatkan di tempat yang kering, aman ya, tidak masalah. Jadi ada tempat tersendiri tentunya. Oke, ini pun jarumnya udah aku simpan lagi. Oke teman, mungkin ada yang bisa dicek-cek ya, selain darah, mungkin urin atau yang lainnya. Untuk menjaga kesehatan tentunya kita tetap ini ya, care ya, peduli dengan apa yang kita konsumsi sehari-hari. Misalkan ini aku bisa menjelaskan ada salah satu penyakit ya, penyakit ini termasuk apa ya, jarang orang tahu gitu ya, penyelesaiannya seperti apa gitu ya, mengatasinya seperti apa. Satu contoh ini ya, untuk menjaga kesehatan jangan makan gorengan, itu memang benar gitu ya, benar banget. Apalagi yang beli yang di luaran ya, beli di luaran itu banyak kandungan minyak yang dipakai berulang-ulang, kita nggak tahu seperti apa gitu. Lama-lama ya kalau sering konsumsi makanan seperti itu, kayak fast food lah ya, siap saji, itu enggak baik ya, enggak baik sama sekali karena ada bahan pengawet ya. Makanya kalau bisa dijaga makan yang di luaran ya, kalau pengen ya buat sendiri ya, gimana caranya ya, ada caranya tentunya, seperti kayak pizza, membuat seperti kayak roti-roti. Kalau ada niat pasti bisa ya, membuat jajanan seperti itu tuh bisa kita kerjakan. Kalau seperti aku mau ngerjakan kayak gitu nggak begitu penting ya, karena apa, satu ya yang sangat penting, pertimbangan dari aku nih, yang sangat penting itu perhatikan masalah bahan tepung terigu ya. Bahan tepung terigu ini diolah lalu dicampur-campur dengan bahan-bahan kue lainnya. Nah, itu kalau takarannya kita nggak ngatur lagi lebih teliti, juga ini ya, mengganggu kesehatan teman. Lebih baik cari tepung yang aman. Kalau menurut aku, bikinlah bubur sumsum ya. Bubur sumsum itu bisa diolah, ditambahin buah pisang atau apel. Kalau buat kita sendiri makan, seperti itu pengolahnya. Ikan seger ya, enak. Jangan yang hanya bubur sumsum aja, nggak bikin
nutrisi untuk kebutuhan sel-sel di organ kita ini membutuhkan kesehatan ya teman ya. Perhatiin tiap organ ini kan bisa dirawat dengan cara lebih praktis. Sehari-hari kita makan apa gitu kan. Nah, sehari-hari kita makan apa, seperti jajanan kayak bubur sumsum ada buahnya, boleh selain apel dan pisang, tapi yang terpenting itu tambahin topping seperti itu aja kalau menurut saya ya. Jangan itu karena bisa melancarkan pencernaan, itu kan nggak kalah penting dengan fungsi-fungsi yang lain. Bukannya fungsi yang lain nggak penting ya, sama pentingnya, tapi terpenting untuk saluran pencernaan ini kita biara dengan sehat. Itu caranya gimana ya? Salah satu cara makanan ya, dari pola makanan kita atur seperti itu sangat mendukung ya, sangat bisa menabung untuk keperluan kesehatan kita ya, dari cara seperti itu. Jadi jangan tergiur dengan olahan masakan di luar, itu belum tentu sehat ya. Boleh sih kalau itu hak orang, terserah, tapi kalau aku mempertimbangkan dulu ini makanan sehat atau enggak. Kalau lihat sepintas kepingin gitu ya, kepingin banget, kepingin gitu, tapi enggak lah. Ternyata kalau dipertimbangkan lagi di segi kesehatan, kalau merugikan ya jangan. Lebih baik pilih makanan yang lainnya seperti kayak ubi-ubian gitu ya, aman nih. Ubi-ubian tapi menyehatkan teman ya, menyehatkan. Dulu aku seumur-umuran 25, 26 gitu, mikirnya aduh lihat makanan di luaran enak ya, ada fast food kayak gitu, ada McDonald lah yang fresh chicken ya, enggak ya, fresh Kentucky gitu. Aduh, enggak sering sih, pengen sekali-sekali, tapi memang bagus olahan dari minyaknya itu. Kalau kita perhatiin waktu cookingnya, masak di dapur itu jadi perhatiin bagus. Nah, tapi kalau sering-sering yang namanya gorengan, oh no 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 no, janganlah. Gimana caranya menjaga kesehatan kita, mengolah ya, mengolah dan bisa memilih makanan apa yang cocok buat kita. Oke, semoga terinspirasi dari video Ena Channel ini yang nggak terlalu panjang kali ini. Adalah kesehatan kita yang paling tahu gitu ya, dibanding yang lain. Bukannya kita sok tahu, enggak, kita pelajarin seperti apa. Tiap kondisi orang berbeda-beda. Nah, untuk cara pengolahannya atau memperlakukan kesehatan kita seperti apa, pikirkan seperti apa. Oke ya, terima kasih banyak yang udah nonton ya. Sampai jumpa di video Ena Channel yang akan datang. Semoga terinspirasi dan bermanfaat. Oke ya. Terima kasih banyak. Jangan lupa klik like, comment, subscribe. Oke ya. Salam sehat selalu. Bye-bye.